Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zikri akan mempresentasikan materi kelompok 2 dan perpajakan tentang KUP, PKP, pengukuhan, aspek jangka waktu, tempat pelaporan pajak, FPS yaitu faktur pajak standar, pajak gabungan, dan SPT. PKP yaitu pengukuhan perusahaan kena pajak agar bisa menerbit FPS faktur pajak standar berisi surat pengukuhan bahwasanya perusahaan tersebut mempunyai kewajiban potong pungut PPh dan PPN. Pengukuhan itu ada secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Selanjutnya aspek-aspeknya. Pertama itu ada aspek pajak. Dalam bisnis yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang kedua, aspek pajak dalam bisnis. Yang kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Yang ketiga, aspek pajak dalam bisnis. Yang ketiga, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan. Yang keempat, aspek pajak dalam bisnis. Yang keempat, perhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Jangka waktunya itu 1. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau OP. A. Batas waktu penyampaian SPT ini paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. PPOP yang dikecualikan dalam menyampaikan SPT tahunan adalah mereka yang dalam 1 tahun pajak memiliki penghasilan neto yang tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. B. Sebelum menyampaikan SPT PPh, PPOP harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPh. Selanjutnya tempat pelaporan pajak. Saat ini wajib pajak orang pribadi dapat melakukan pelaporan SPT tahunannya secara online melalui DPJ online atau melalui penyediaan jasa aplikasi perpajakan PJAP mitra resmi DPJ. FPS, faktur pajak standar. Faktur pajak standar adalah faktur yang diterbitkan oleh badan usaha untuk mencatat transaksi jual beli atau jasa yang telah dilakukan. Faktur ini memenuhi format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan berisi informasi yang diperlukan. Selanjutnya, pajak gabungan (gunggung). Faktur pajak gabungan merupakan jenis faktur pajak standar yang dilakukan karena mempunyai kemungkinan bahwa pengusaha kena pajak PKP membuat faktur berisi seluruh penyerahan yang dilakukan oleh pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor 65/PJ/2010 berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PKMK-03/2010 tentang tata cara pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak yang menyatakan bahwa pembuatan faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi adanya pembayaran baik pembayaran sebagaimanapun seluruhnya. Apabila terjadi adanya pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum faktur pajak gabungan dibuat, maka faktur pajak yang dimaksud dibuat secara tersendiri saat terjadinya pembayaran. Selanjutnya itu ada SPT, yaitu surat pemberitahuan atau disingkat SPT. Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Segala informasi yang tercantum dalam SPT harus benar, lengkap dan jelas. SPT bisa dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak PKPP atau secara daring. Selanjutnya itu ada SPT 1770, formulir SPT 1770 formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Merupakan formulir yang dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang sumber penghasilannya dari kegiatan usaha atau bekerja yang memiliki ikatan kerja pekerja bebas. Selanjutnya itu ada SPT 1770S, formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sederhana. Merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta rupiah. Selanjutnya SPT 1770SS, formulir 1770SS terdiri atas 2 lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak dengan benar. Data-data yang harus diisikan dalam formulir seperti bukti potong, anggota keluarga, harta, data penghasilan dan lain sebagainya.
Selanjutnya itu SPT 1111DM. Formulir 111A-DM berisi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak dan nota rektur penjualan. Selanjutnya SPT 1111DM. Formulir SPT pada PPN 11 ialah formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutama dari penyerahan barang atau jasa oleh pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak. Pengusaha kena pajak perdagangan eceran emas dan pengusaha kena pajak pedagang eceran sepeda motor bekas. Selanjutnya itu ada SPT 1771, yaitu SPT PPh Badan 1771 merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan biaya dan perhitungan PPh terutama dalam jangka waktu 1 tahun pajak bagi wajib pajak badan. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19 garis PJ garis 2009 dijelaskan, surat penjelasan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu pajak atau bagian tahun pajak yang salah satunya meliputi SPT tahunan PPh wajib pajak Badan Formulir 1771. Selanjutnya SPT 1721. Formulir 1721 adalah bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, statusu pegawai, pensiunan. Formulir tersebut wajib diberikan oleh pemotongan pajak terbendahara instansi terkait dan akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang menerima penghasilan.